Manzur, kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan? Belum. Oke. Nah, kelihatan ini. Ada tulisannya nggak? Ada. Manzur ya, kelihatan ya? Oke. Sofa nabda darsunal ana al-mahfudot. Aliko asalis lil faslil mubtadi. Aliko asalis. Mawan aliko asalis? Pertemuan ketiga untuk kelas basic. Nah, walakin qabla dzalik sofa adzkurukum sofa udzakirukum man yafat al-mahfudot alladzi qad hafidna filiko al-madi. Siapa yang hafal mahfudot yang telah kita hafal di pertemuan selanjutnya? Ada yang hafal? Ada berapa mahfudot itu? Ada 8 harusnya. Coba satu-satu ya. Ini ada berapa orang ini? Silakan nanti. Ini nggak harus bisa, tapi kalau bisa dijawab. Coba yang dari paling bawah aja. Suaranya masih belum ada. Dari paling atas, Tata. Sebutkan satu mahfuzat yang kita telah pelajari kemarin. Satu aja. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Artinya? Kesabaran itu menolong atas semua pekerjaan. Masya Allah. Syukron. Terus selanjutnya Bulia. Masih hafal Bu mahfuzat yang kita hafal kemarin? Khairul umu. Ausatu. Khairul umu ro'a wasatuha. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Sebaik perkara adalah pertengahannya dan sedang-sedang saja. Oke, benar. Terima kasih Ibu. Terus selanjutnya ke Budi. Budi. Silakan satu aja mahfuzat yang kita pelajari kemarin. Manjada wajada. Manjada wajada. Artinya? Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Syukron. Semua Faisal Sang Aji. Tafadol. Ustaz, pertemuan kedua saya tidak ikut. Yang pertama bisa? Lah bahasa. Pertemuan pertama atau kedua silakan. Dua-duanya. Mansaro ala darbi wasola. Ma makna? Barang siapa yang berjalan di jalannya di atas jalan. Maka sahih. Asanta. Semua Inayah Nur Kamilah. Tafadoli. Udhkuri. Silakan. Qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Ma makna? Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Katakanlah sebenarnya walaupun itu pahit. Wal akhir ahrizki. Wujud amla ahrizki. Asad lam yatasil. Ahrizki suaranya belum nyambung ini kayak. Lam yatasil asad. Jadi nggak bisa ngeluarin suara. Layu jat, nggak apa-apa. Oke, kita langsung lanjut mahfuzat hari ini. Apa aja itu? Kalian akan tahu setelah ini. Mahfuzat al-awal. Al-mahfuzat al-ula. Mada? Hakadha. Kaifa al-qiraah? Gimana cara bacanya? Oke, saya baca dulu ya biar jelas. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Sekali lagi ya. Al-ittihadu asasun najahi. Oke, jelas ya? Jelas? Baik, nakro jama'atan. Kita baca bareng-bareng. Wait isnani salasa. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Baik. Maratan ukhra. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadun asasun najahi. Al-akhir. Wait isnani salasa. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Min fadlikum ila jami'il mustarik, jami'il ini ya peserta. Kalau bisa suaranya dikeluarin ya, nggak usah di mute biar ini.
Kecuali kalau ada misalkan ada gangguan, silakan di-mute nggak apa-apa. Sekali lagi. Wahid isnani salasa al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadun asasun najahi. Oke. Saya satu-satu. Dari paling bawah, Rizky. Silakan, Rizky. Iqra. Rizky Aulia. Rizky. Tafadhol. Bisa dibaca nih. Nas Tambir, kita lanjut dulu. Coba Budi dibaca mahfuzatnya. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Naam, sahih. Cuma Inayah, tafadholi. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu bilha, laisa bilha ya. Oke, tadi Inayah bener. Ini tanbih buat yang lainnya. Al-ittihadu asasun najahi. Oke, hak. Nah, cuma Bulia, silakan dibaca. Al-ittihadu asasun najahi. Naam, syukron. Bulia, cuma Faisal, tafadhol. Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Naam. Cuma man lam yaqra Tata, tafadholi. Silakan dibaca. Al-ittihadu asasun najahi. Naam, al-ittihadu asasun najahi. Sekali lagi. Gon, nanya dong dikit. Ya, Bu, silakan. Kalau dalam Al-Qur'an kan kita kayak ha itu kan dipanjangin. Kayak itu yang alif fathah yang itu kan dipanjang. Kalau dalam bahasa Arab harus dipanjangin juga bicaranya. Oh, tergantung ada matnya atau tidak, Bu? Misalnya ittiha kalau dalam Al-Qur'an kan kita panjangan tuh satu alif. Ittiha gitu kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam bahasa Arab gimana? Kalau dalam bahasa Arab sama. Kalau masalah kalau masalah panjang pendek sama ya, al-ittihadu asasun aja. Cuma di sini. Sama ya, kayak Al-Qur'an ya. Ya, di gunah. Nah, kalau di Al-Qur'an kalau ada gunah nun bertasydid kan ditahan kan al-ittihadu asasun. Jelas, gunahnya harus jelas kalau dalam Al-Qur'an. Ini juga bicaranya kita bahasa Arab gitu juga. Kalau di sini enggak. Kalau gunah bisa langsung asasun najahi, enggak perlu di enggak perlu sun gitu, enggak perlu. Enggak perlu. Cuma panjang pendek aja. Kalau panjang pendek tetap harus dilakukan. Cuma kalau gunah tasdid enggak begitu ya, tasdid enggak begitu ya. Tasdid enggak begitu. Terus nanti ada hukum bacaan idgham bi guna atau idgham bila guna itu kalau dalam bahasa Arab enggak perlu. Oh iya, kalau dalam Al-Quran perlu banget ya. Iya, kalau dalam Al-Quran wajib hukumnya. Iya, kayaknya salah arti nanti. Iya. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kalau dalam bahasa Arab cuma panjang pendek aja yang diperhatikan. Pengaruh ya. Yang pengaruh ya. Yang kayak bendera yang dalam Al-Quran kan ada itu yang 6 harokat, 4 harokat itu di bahasa Arab nggak ada. Di bahasa Arab nggak ada sebenarnya. Ya kayak ulah. Nggak ada kan. Nggak ada. Nggak ada ya di bahasa Arab nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya udah. Itu kita baca ulaika 2 aja sudah cukup. Misalkan yang 6 itu. Buat 2 harokat cukup ya? Iya. Terima kasih pertanyaan Bu Lia. Ya. Ini juga sangat bermanfaat ya buat pengetahuan kita. Saya mau ya, Agonta belum pernah belajar bahasa Arab. Iya. Belum pernah, baru pertama kali. Masya Allah. Semangat terus Bu ya. Oke. Nahtu ilal mufrodat, kita lanjut ke mufrodat. Al mufrodat bermakna kosakata, awi vocabulary atau vocabulary. Al awal al ittihadu, makna persatuan. Al ittihadu artinya persatuan dari kata ittahada yatahidu. Ya. Ini ism awil fi'il awil harf. Isim, naam, sahih. Ini isim ya, al-ittihadu, persatuan. Jadi kalau ada yang bilang apa persatuan negara, persatuan apa? Persatuan umat lebih bagus. Persatuan bangsa. Persatuan bangsa. Apa artinya?
Bahasa Arabnya apa? Bukan Ada yang berarti tahu? ya bersatu gitu loh. Ittihadul bilad awil balad juga bisa. Persatuan umat, ittihadul ummah. Ya, Khairun min bersatu kulli umat. syai'. Persatuan umat lebih bagus dari kulli syai'in. Ini persatuan. Antum ini bisa antum pakai mufradatnya ini persatuan. Kalau bersatu gimana? Bersatu padu. Ittahada yatahidu. Kalau misalkan saya bergabung, saya bersatu, maksudnya bersatu itu Sebelah jelas. gimana? Nah, oke, lanjut aja ya. Al-ittihadu, bimana persatuan. Cuma ba'da asasun. Mana asasun? Dasar. Dasar. Al-masjidu usisa ala taqwa. Kan kita sering dengar kalau dalam Al-Quran. Kalau nama masjid biasanya ada juga usisa ala taqwa. Kalau dalam Al-Quran al-masjidu usisa ala taqwa. Artinya didasari. Ini masdar. Asasun ini masdar atau isemnya. Usisa itu fil madinya. Ya. Usis asasun bermakna persatuan. Jadi dasar atau asas. Kalau dalam Indonesia ada kan asas, bener nggak? Ada. Ada, yaitu diambil dari kata bahasa Arab. Kalau secara arti Indonesia dasar. Ya, dasar. Asasun. Asas atau dasar. Nah. Selanjutnya ada mafrudat yang terakhir an-najahu. An-najahu. Apa mana an-najahu? Suksesan. Ya. Kalau kita bilang semoga sukses, gimana artinya? Dalam bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Kurang denger. Faisal. Ma'an najah. Naam. Siapa tadi yang bilang naam? Nyimas ya. Ma'an najah. Kalau kita bilang ma'an najah, artinya semoga sukses. Ya. Semoga sukses. Sampai sukses. Semoga sukses. An-najah. An-najah bermakna kesuksesan. Ini kesuksesan dalam apa? Bisa banyak. Bisa kesuksesan dalam... Biasanya kalau di pondok saya itu, kalau misalkan naik kelas itu biasanya najah. Najahta, apa kamu naik kelas itu biasanya pakai an-najahu. Atau kesuksesan dalam berbisnis itu juga an-najahu. Kesuksesan dalam belajar an-najahu juga bisa. Ini bisa antum pakai buat segalanya sebenarnya. Antum naik kelas atau misalkan nilai antum bagus tuh bisa bilang an-najah. Ini tuh an-najah gitu. Ya. Jadi ini enggak an-najah ini kesuksesan nggak harus sukses. Cukup anajah aja ngom anajah. Kamu sukses ya gitu. Najahta. Ini kalau apakah kamu sukses najahta fil imtihan? Najahta fil imtihan? Nah. Cuma kalau kita bilang kesuksesan misalkan semoga sukses itu ma'an najah. Misalnya kalau ada orang yang minta doa ke kita, misalkan minta doa semoga saya lulus ujian ya. Nah, kita bilangnya apa? Ma'an aja, semoga sukses gitu. Misalkan ada yang minta doa atau minta didoakan, ma'an aja ya akhi, imtihan. Oke. Semoga sukses. Tuh. Sukses ini bisa banyak, bisa naik kelas atau bisa sukses dalam belajar atau yang lainnya juga bisa. Bisnis. Nah, bisnis. Wal akhir kadzalika la ba'sa. Aduh, kepencet. Min hadhil mufradat man ya'rif al-mana. Dari mufradat ini siapa yang tahu artinya? Nah, siapa yang bisa gabungin artinya? Saya Pak Betul. Silakan. Tafadholi. Kesuksesan dasarnya adalah persatuan. Kesuksesan dasarnya adalah persatuan. Oke, nggak apa-apa. Nah, intinya sudah benar. Tapi ada yang lebih tepatnya, gimana lebih Kalau tepatnya? nggak bersatu, nggak bakalan sukses. Iya. Kesuksesan itu. Coba, Faisal, gimana? Kesuksesan itu dasarnya persatuan itu dasarnya. Kalau dalam pepatah Indonesia, ada yang mengatakan adalah persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Ini kalau kita mengartikan seperti ini apakah boleh? Boleh saja.
Ya, jadi nggak harus kita ngambil boleh dasar. boleh kita tambah kurang kalimatnya, kata-katanya ya. Boleh. Sebenarnya boleh, Tambah, asalkan kita maknanya sama. kurang. Asalkan kalau kita bilang persatuan pangkal dari kesuksesan juga boleh. Persatuan dasar dari kesuksesan juga boleh. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan juga boleh ya. Ya menurut kita yang paling pas saja. Cuma kalau dalam ininya dalam Nah, sekarang coba yang bagusnya apa tadi? ini yang seperti yang di sini Bu, ini yang yang paling bagus. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Ya. Biar dipahamin sama orang-orang, biar lebih paham buat yang mendengarkan nih biasanya pakai seperti ini. Oke. Coba dibaca artinya. Yang baru datang tadi siapa? Yang paling baru datang nih coba. Oh, Nyimas coba. Silakan dibaca artinya. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Ya, mahfuzatnya dibaca bahasa Arabnya. Mahfuzatnya. Ittihadu asasun najahi. Gimana? Ulang. ID. Ittihadu asasun najahi. Ini ada alif lamnya. Jadi gimana bacanya? Al-ittihadu. Coba ulangi. Al-ittihadu Al-ittihadu asasun najahi. Ron. Terima kasih. Oh, iya Mas. Al-ittihadu asasun najahi. Kenapa ini bacanya al meskipun nggak ada sukun? Karena alif lam. Alif lam. Alif lam. Iya, alif lam. Meskipun nggak ada sukun di atas tetap kita baca al. Alif lam. Yes. Oke, ini bener nggak ini? 9 ya? Ini ke-9. Menurut antum bener nggak ini? Pepatah ini, mahfuzat ini, secara kalau kita amalkan secara kehidupan sehari-hari. Benar. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Bener nggak? Benar sekali. Bener sekali ya. Benar sekali. Nah, ini kalau makanya orang-orang ini musuh Islam itu cara menghancurkan Islam itu dari mana? Dari persatuannya. Dipisahkan semuanya. Mereka menghancurkan dari memisahkan golongan-golongan, akhirnya berpecah dan akhirnya hancur. Sama seperti khilafah zaman dahulu. Khilafah apa yang dipisah-pisah itu? Banyak, hampir semua khilafah, hampir. Terutama dulu itu ada, kalau Turki Utsmani, antum tahu ceritanya Turki Utsmani gimana bisa hancur? Kerajaan yang paling lama. Itu mereka dipecah. Jadi di sana ada nama Mustafa Kemal Atatürk. Saya cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Ya, boleh. Ya. Bapak Ustaz. Ini sejarahnya Turki Utsmani, Turki Ottoman di Turki yang membuka kota Istanbul yang sekarang menjadi masjid ya, Hagia Sophia jadi masjid. Dulu itu kenapa kok bisa hancur? Karena dipecah. Jadi dulu itu Sultan Abdul Hamid II, Sultan terakhir Turki Utsmani, ada orang Yahudi meminta untuk Palestina itu diserahkan agar Palestina itu dikasihkan ke orang Yahudi. Tapi Sultan Abdul Hamid II bilang gimana? Menolak ya, sangat keras. Menolak sangat keras, bahkan memarahinya. Akhirnya orang Yahudi ini bikin siasat, bikin cara. Caranya gimana? Memecah dari pemerintah dalamnya. Dari dulu kan ada namanya Mustafa Kemal Atatürk, itu bagian pemerintah juga. Akhirnya dia didoktrin, akhirnya jadi sekuler dan akhirnya terpecah ya. Jadi seperti itu. Jadi persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Kalau pingin berhasil ya harus ada persatuan. Khususnya dalam mendirikan sebuah negara atau kedaulatan harus ada namanya persatuan. Tanpa persatuan tidak akan berhasil ya. Nah, tapi kalau dalam bisnis gimana? Persatuan masuk nggak? Kerjasama. Ya, kerjasama, benar. Kalau dalam Tanpa bisnis, kerjasama nggak bisa bisnis. nah, kerjasama, apakah kita bisa bisnis bekerja sendiri? Nggak bisa. Misalkan kita jualan makanan, apakah bisa? Kalau kita nggak kerja sama yang penyetok ayam atau penyetok bumbu. Nggak bisa sendiri, nggak bisa. Ya, jadi hampir semua aspek bisa. Cuma tergantung bahasanya saja ya. Oke, kita baca mahfuzatnya sama artinya bareng-bareng. Oke, White Stani Salasa.
Al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi. Oke, artinya 1, 2, 3. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Oke. Ya, saya mohon maaf kalau tadi bahas tentang sejarah dikit, karena aslinya pelajaran yang paling saya sukai adalah pelajaran Tarikhul Islam. Apa artinya Tarikhul Islam? Sejarah Islam ya. Sejarah Islam ya. Jadi kalau mau sharing atau cerita-cerita tentang sejarah Islam, ya insya Allah saya sedikit-sedikitnya tahu ya. Boleh ya kapan-kapan ya, di luar jam ya. Iya. Aslinya kalau dari dulu saya dari SD, dari masuk pondok, pelajaran yang paling saya sukai apa? Tarikhul Islam. Oke. Ya, itu sedikit cerita aja. Sirah ya Ustaz. Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah. Sama aja, Sirah Nabawiyah sama Tarikhul Islam. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Sirah Nabawiyah. Tarikhul Islam mungkin dia lebih umur daripada Islam. Oke, benar. Kalau Sirah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah itu pembahasannya dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Jadi gimana perilaku Nabi, bagaimana kehidupan di zaman Nabi, politik zaman Nabi itu Sirah Nabawiyah. Tapi kalau kita membahas nanti ada khilafah, yang pertama khilafah Rasyidin, terus ada khilafah Umayyah, ada Abbasiyah, ada Utsmani, ada Andalus, kerajaan di Andalus di Spanyol itu masuknya Tarikhul Islam ya. Lalu kalau Sirah apa namanya Tarikhul Islam? Tarikhul Islam kalau bahasa Arabnya ya. Oh, itu nggak ada kalau itu nggak ada cerita masalah Nabi sama sekali, cerita orang lain Ada. ceritanya. Jadi dari Nabi sampai jadi dari terbentuknya Islam sampai sekarang itu Tarikhul Islam. Tapi kalau Sirah Nabawiyah saya mempelajari dari lahirnya Itu Nabi sendiri. ya, sampai di kehidupan Nabi gitu. Jadi kalau Sirah Nabawiyah kita belajar tentang akhlak-akhlak Nabi, kepribadian Nabi, lebih ke situ. Tapi kalau Tarikhul Islam ya bisa kedaulatan. Arahnya cerita Islam tapi ada juga Nabi dalam kan? Ya. Cuma Nabinya ini nggak terlalu tapi ada disinggung lah ya. Ada ya, nggak terlalu detail gitu ya. Oke. Nggak kayak Sirah Nabawiyah banget ya. Nah. Oke, selanjutnya Mahfuzat Al-Badah. Lakin kau boleh dalik gunakan soal? Ada pertanyaan? Hanya ada saya Mahfuzat apa sih artinya lupa sih. Oh, Mahfuzat artinya mutiara, kata-kata mutiara atau pepatah dalam bahasa Arab. Oh, itu kata-kata mutiara. Nah. Jadi diambil dari kata apa? Dari hafidho yahfadhu. Apa makna? Dihafal. Mahfuzat itu berarti sesuatu yang dihafal. Nah, tapi kalau kita bicara ini bisa jadi kata mutiara. Mahfuzat itu artinya dari kata hafidho yahfadhu, artinya menghafal. Hafidta Al-Quran, apakah kamu menghafal Al-Quran? Nah, itu bisa dijadikan kata mahfuzat, al-mahfuzat. Kalau al-mahfuzat berarti mutiara, kata-kata mutiara atau pepatah-pepatah itu. Yang memang harus dihafal ya, al-mahfuzat. Dari katanya aja hafidho, berarti harus dihafal. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ustaz bicara apa vokabulari, apa ini termasuk vokabulari apa tadi? Al-mufrodat. Nggak ada hubungannya. Kalau vokabulari bahasa Inggrisnya apa ya lupa? Vokabularis artinya kosakata. Kalau dalam bahasa Arab artinya al-mufrodat. Jadi al-mufrodat ini artinya kosakata. Nah, jadi al-ittihadu asasu an-najau ini saya pisah-pisah, ini namanya al-mufrodat. Ini namanya kosakata. Ya. Al-ittihadu persatuan, ini dipisah. Asasu dipisah, artinya dasar. An-najau artinya kesuksesan. Ini namanya al-mufrodat. Kalau dalam bahasa Inggris vokabularis gitu ya. Kosakata. Kosakata. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Apa ini? Man arafa Bu. Ustaz, ada kalimat di paling atas sedikit aja. Coba buka pertama kali aja, di bawah ada tiga baris tadi kata kalimat apa itu? Pertama kali baru pertama kali bisa apa itu tadi itu? Ini. Pertama kali ya. Ini. Ini apa itu tuh? Ini cuma tambahan aja. Yang pertama i'dadu. Ini i'dadnya artinya yang menyiapkan ini siapa? Ini saya yang menyiapkan sendiri. Jadi yang bikin PowerPoint ini saya nggak ngambil dari internet, nggak ngambil dari mana. Ini saya bikin sendiri. Makanya desainnya terbatas ya. Saya nggak terlalu bisa desain. Jadi desainnya cuma gini-gini doang. Ya.
Nah, ini al-i'dad artinya yang menyiapkan, yang bikin PowerPoint ini siapa? Al-liqa artinya pertemuan. Yang kita pertemuan ketiga, asalis, al-liqa asalis. Wahid isnani salasa. Salasa artinya 3. Kalau asalis yang ketiga. Nah, alil faslil. Itu angka 15 itu, angka 15. Oh, bukan. Baris pertama apa sih bacanya? Muhammad Muhammad Anugrah Al-Afwan. Ya, Anugrah. Ya. Ini nama saya dalam bahasa Arab. Seperti ini. Oh, namanya Ustadz Ahgon ini? Iya, nama panjang saya. Muhammad Muhammad Anugrah kalau dalam bahasa Indonesia. Anugrah itu siapa lagi nih? Al-Afgon. Al-Afwan. Al-Afgon. Jangan dimatiin dulu ya, sebentar ya. Gimana? Nama Ustaz. Mau catat nama Ustaz dulu sebentar. Mana tahu nanti disuruh tulis sama saya. Nah, ini. Ada ismi bil-lughah al-arabiyyah. Nah, ahlan Rizky kenapa nih? Rizky, angkat tangan. Rizky. Ya, mau nanya Ustadz. Oh, boleh. Asasun itu mufrad atau jamak? Asasun mufrad. Al-ittihadu asasun. Ya. Kalau jamaknya apa? Ada yang tahu? Nah, asasun. Naam, sahih ya. Sohta, asanta. Ususun, jamaknya ususun. Sahih Faisal. Oke. Lanjut ya. Iya. Naam, nastamir la al-mahfuzat al-ba'da. Madza? Man arafa bu'da safari ista'adda isma'u jayidan rakizu afkarakum. Ya, dengarkan. Man arafa bu'da safari ista'adda. Sekali lagi. Man arafa bu'da safari ista'adda. Oke, dengar ya. Naam. Kariru ba'di, qalidu ba'di. Man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Nah, maratan ukhra wa'id isnani salasa. Man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Maratan akhirah, man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Nah, man arafa bu'da safari ista'adda. Minal awal, dari yang pertama. Tata, silakan dibaca. Man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Nah, semua Arizi, silakan dibaca. Man arafa bu'da safari ista'adda. Semua Faisal. Man arafa bu'da safari ista'adda. Ba'da Nyimas. Man arafa bu'da safari ista'adda. Semua Budi. Fadol. Nah, semua Bulia, silakan. Man arafa bu'da safari ista'ada. Oke. Ista'ada. Sorry, ista'adda. Semua man lam yakra Inayah, tafadol. Man arafa bu'da safari ista'adda. Baik. Al-akhir, Rizky, Aulia. Tafadol. Man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Sekali lagi, terakhir. Bil jamaah, wajisnani salasa. Man arafa bu'da safari ista'adda. Man arafa bu'da safari ista'adda. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke mufrodat, kita cari tahu artinya man. Artinya man apa? Kemarin udah saya tulis. Siapa? Siapa? Ya, jadi seperti kata man jada wajada. Artinya man itu siapa? Atau bareng siapa?
Ya, jadi nggak saya tulis di mufradat. Lanjut ke Arafah. Nah, siapa yang tahu arti Arafah? Mengenal atau tahu. Nah, mengenal atau mengetahui. Jadi araftuka min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Araftuka minal YouTube. Saya tahu kamu dari YouTube. Nah, arafa ya'rifu. Nah, man arafa bunda safari istada. Arafa artinya mengetahui. Ini ada isim fiil awil harf man ya'rif. Fiil ya, ada fiil, ada min fiil. Fiilun al-fiilu al-madi, fiil madi. Nah, cuma ba'da ada bu'da safari, bu'da. Mana bu'da? Telah. Apa? Jauh. Jauh. Bu'da, ini bisa banyak. Bu'dun, ba'id. Kalau kita bilang ba'id itu jauh dalam sifat. Maksudnya dalam kata-kata sifat, dalam bentuk sifat itu jauh dalam bentuk sifat ba'id. Tapi kalau jauh dalam bentuk masdar apa? Bu'da, bu'dun, an bu'din. Kalau saya bilang at-ta'allum an bu'din, apa itu artinya? Belajar dari jauh atau daring. Kalau dalam bahasa Indonesia daring, dalam jaringan online. An bu'din artinya online. Kalau saya bilang an bu'din berarti online. Belajar online ini an bu'din. An bu'din. Online atau daring. Bu'din artinya jauh. Oke. Sebenarnya sebelum saya kasih as-safar, ada yang tahu artinya ini safar, ini seperti kata Indonesia. Coba selain Faisal, yang lainnya coba. Perjalanan. Apa? Arizi? Perjalanan. Naam, Arizi, sahih. Perjalanan, as-safar. Syukron. As-safar bermakna perjalanan. Kita biasanya sering dengar dalam ucapan Indonesia juga ada. Nah, terus terakhir ada kata-kata ista'adda. Ista'adda artinya bersiap-siap. Nah, artinya bersiap-siap atau kalau ista'adda yasta'idu ya ada min al-fi'l al-madi, ista'adatta fi muqabalatil imtihan. Apakah kamu sudah siap untuk menghadapi ujian? Ista'adatta. Nah, ini ista'adda kalau misalkan jadi saya bersiap-siap gimana? Ista'adatu. Jadi bukan ista'atu, bukan ista'atu. Laisa ista'atu. Kalau saya bilang saya bersiap-siap, apa tuh? Dalam fi'il al-madi, dalam al-fi'il al-madi, bukan ista'atu, lakin ista'adatu. Ista'adatu. Nah, tapi kalau kita bilang dalam fi'il mudhari gimana? Yasta'adu. Yasta'iddu. Sahih. Ana asta'id. Yasta'iddu. Ini fi'il madi. Fi'il mudhari. Al-fi'il al-mudhari. Min huna man saya soal menal mufradat, ada yang mau tanya tentang mufradat ini? Man tadi man apa man? Man artinya siapa? Siapa? Kalau siapa berarti harus orang, bukan benda atau kalau benda bagaimana ma? Kita pakai ma. Kalau orang pakai man. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke pengertian. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar mafuzut ini? Ada yang pernah mendengar? Ini sering kita dengar biasanya. Ada. Antum, Faisal. Oke, langsung kita lanjut ke artinya saja. Man arafa bu'da safari istada. Ada yang tahu artinya? Man minkum ya'rif al-makna? Tafadhol, tarjim. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, pasti dia akan bersiap. Sahih. Mumtaz. Ini benar nih. Tanpa ada tambahan kata-kata. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah ia.
Jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Oke. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Coba dibaca. Hinayah coba dibaca artinya. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah ia. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Dalam segi makna, benar nggak ini? Hah? Benar, Ustaz. Bener ya? Nah, Kalau kita kalau saya dari Jawa Timur mau pergi ke Mekah atau ke Madinah, perlu bersiap-siap apa enggak? Perlu. Ya, harus perlu. Kalau misalkan kita pergi ke Madinah atau ke Mekah, berarti harus bersiap-siap. Di sana nanti daerahnya panas, berarti harus pakai penutup. Terus perjalanannya sangat jauh, naik pesawat, yang dipersiapkan apa aja gitu ya. Misalkan saya dari Jawa Timur cuma pergi ke Jawa Timur juga, cuma beda kabupaten ya. Persiapannya nggak terlalu sebanyak itu ya. Jadi kita harus tahu jauhnya perjalanan kita, maka persiapan kita harus lebih banyak. Sesuaikan dengan keadaannya. Ya, menyesuaikan keadaan atau jauhnya perjalanan. Kalau saya mau pergi ke Jakarta, berarti yang disiapkan apa aja ya? Yang nggak terlalu banyak. Kalau sebanyak kita keluar negeri, secukupnya aja. Oke. Jadi gitu. Ini benar nih. Cuma ini perjalanan ini maksudnya nggak cuma dalam segi jauh atau tidak. Ini bisa segi dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya nanti misalkan kita diangkat menjadi apa ya? Kita diangkat jadi bupati atau presiden. Nah, kita harus tahu perjalanan kita, harus bersiap-siap dulu. Apakah kita diangkat jadi presiden tanpa persiapan? Enggak ya, harus ada persiapan. Bupati atau presiden atau pemimpin daerah apapun itu harus ada persiapan. Pertama niat orang itu sendiri. Pertama niat sendiri. Waktu mencalon pasti dia udah jadi niat. Iya, harus udah siap-siap dulu ya. Jadi itulah. Nah, karena kalau kita menjadi pemimpin tuh ini pahalanya sangat besar, dosanya juga sangat besar kalau kita zalim. Tergantung kita bagaimana. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, nanti dosanya lebih besar dari orang yang biasa. Tapi kalau kita jadi pemimpin yang zalim, kalau kita menjadi pemimpin yang adil, pahalanya lebih besar daripada orang-orang biasa. Kalau kita menjadi pemimpin yang zalim, dosanya lebih besar daripada orang-orang biasa. Maka harus kita bersiap-siap. Ya, jadi ini nggak cuma perjalanan aja, bisa menjadi kita pengen menjadi sesuatu, kita harus bersiap-siap juga. Oke, benar nggak ini? Soalnya Sohih Amla? Benar, Ustaz. Oke, Sohih. Kalau kita Sohih artinya benar. Kalau salah artinya? Bahasa Arabnya gimana? Foto. Sohih. Sohih am foto. Kita coba dibaca Arizi yang baru gabung tadi. Dibaca mafuzat sama artinya. Silakan. Tafadhol. Ustaz. Dibaca mafuzat sama artinya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Kita baca bareng-bareng. Wajisnani salasa. Man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa bu'das safari ista'adda. Apa makna artinya? Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Fikum man yas'al. Ada yang mau nanya silakan. Ana aftahu baba soal. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Nam. Yang tadi antara baik dan dengan bu itu penggunaannya. Gue rumasmu. Suara antum kurang kedengeran, coba diulang. Farqu baina bu'da wa ba'id. Naam. Bu'da wa ba'idun. Oke. Sahih. Pertanyaan yang sangat bagus. Bu'da wa ba'idun. Kalau ba'idun dalam bentuk sifat, kata sifat. Seperti kalau kita bilang kecantikan apa? Sifat. Jamilun. Tapi kalau kita bilang dalam bentuk masdar gimana? Jamalul mar'ati. Soyam lah. Kita bilang jamilul mar'ati atau jamalul mar'ati?
Jamalul mar'ah. Jamalul mar'ah. Ya, sama seperti ini. Kalau kita bilang dalam bentuk sifat, ini kita bilang ba'idun. Tapi kalau kita bilang dalam bentuk masdar, yang bisa jadikan mudah-mudah filah, Buddha safari, berarti Buddha. Oh, nah, Ustaz. Kalau kita menjadikan ba'idu safari, bisa nggak? Ba'idu Ya, safari. ini maknanya kurang munasib, maknanya kurang pas. Ya. Kalau lebih bagus kita pakai bentuk masdarnya. Bentuk masdarnya Buddha. Kalau bentuk sifatnya ba'idun. Paham ya? Nah, Ustaz. Ya gitu. Ada lagi jadidun. Ini dalam bentuk sifat ini biasanya fa'ilun wazannya. Fa'ilun. Fa'idun, jamilun, terus apa lagi? Qaribun. Nah, ini. Itu ya. Nanti. Nam, afan, wa iyaka. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini pertanyaan bagus tadi. Tadi jauh Pak tuh Ustaz. Ya. Jauh tadi ada online apa tadi? Oh, Anbudin ya. Gimana tulisannya kalau online itu? Jadi kalau kita bilang Anbudin atau daring dalam jaringan atau online dalam bahasa Inggrisnya, kita tulis Anbudin. Jadi ain sama nun. An tulisannya kayak mana ya? An dipisah terus Budin. Oh, Budinya annya kayak an gede gitu ya, Ya. an tunggal gitu. Bukan an sama nun mati. Ain. Iya, serangkai kan nun matinya. Ya. An, terus? Budinnya seperti ini. Oh, ini. Budin berarti kasroh ya bawahnya ya? Kasroten. Sahih. Oh, kasroh ten, iya. An itu artinya tentang. Itu harf ya, sama seperti man, sama seperti min, sama seperti ilah, sama seperti abi. Oh, artinya tentang. Tapi an ini bisa banyak artinya, bisa jadi artinya itu bisa banyak. Bisa argobuan sama argobufi, ini beda artinya. Kalau argobuan apa? Saya membenci. Kalau argobufi, saya menyukai. Ya, jadi an ini artinya bisa banyak, sangat banyak. Enggak cuma Lawanan tentang. banget ya benci sama menyukai ya. Iya, padahal artinya beda banget ya. Padahal ini antonim. Beda terbalik banget itu. Antonim ya, padahal menyukai sama membenci. Tapi kalau dalam bahasa Arab Iya lah, kalau kita salah mah udah salah pengertian, udah parah banget Iya. itu. Iya, tapi Saya dalam bahasa Arab mencintaimu, terus saya ada yang tidak bisa mencintaimu ya beda kan? iya. Sangat beda ya, sangat beda jauh membenci sama menyukai. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada argobuan sama argobufi. Ini udah bedanya udah 360 derajat ya. Ada argobuan artinya membenci, argobufi artinya menyukai. Ya itu. Jadi makanya dalam Al-Quran kenapa kok kita sangat nggak boleh salah harokat atau salah ini, soalnya artinya bisa jauh seperti itu. Iya. Oke. Paham ya? Orang yang tadinya senang sama kita jadi nggak senang kan? Iya. Gara-gara salah ngomong. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya sebenarnya. Ya cuma tersinggung sedikit ada kali. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Lanjut ya. Nastamir? Nastamir. Ad-Dars. Belajar dikit-dikit mudah-mudahan pintar ya. Lanjut ke... Ini tadi yang ke-10 ya, udah ke-10 ya? Ini ke-10. Tadi Ini masuk ke-11. ini 11. Nah. Kaifa al-qiraah gimana bacanya? Isma'u jayidan. Diperhatikan. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Marotan ukra. Sekali lagi saya baca. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Kedengeran nggak suara saya? Dengeran. Ya, oke, sekali lagi saya baca. Habis ini kita baca bareng-bareng. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Bil jamaah bareng-bareng. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Wajnani salasan. Al-aqlus salimu fil jismi Salimu.
Oke, Itu sekali lagi. fil, bacanya fil ya, fil ya. Fil. Langsung nyambung. Wa maratan ukhra wa isnani salasa. Al-aqalus salim Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Al-aqalus salim fil jismi salimi. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini ada kok kan kol-kola kan kalau dalam tajwid. Apakah kita harus memantulkannya kalau dalam bahasa Arab? Tidak harus, tidak wajib. Al-aqlu salimu, kita bisa baca al-aqlu salimu, bisa baca al-aqlu salim. Terserah antum gimana. Ya. Ini enggak wajib kalau dalam bahasa Arab. Enggak seperti di Al-Qur'an. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Oke, sekarang baca satu-satu dari atas. Dari Tata, silakan. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Nah, semua Bulia silakan. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Fil jismi salimi. Nah, Faisal, tafadhol. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Nah, cuma Mas. Al-aqalus salimu fil jismi salimi. Bada Arizi. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Fil jismi salimi. Cuma Hinaya. Tafadhol. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Nah, cuma Rizki. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Terakhir Budi. Coba ulangi Budi. Ait dah. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Ini suara siapa nih enggak? Oke. Coba ini Anamut bentar ya. Faisal, ini tadi ada suaranya agak ini ganggu. Oke. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Alan ilal mufrodat, sekarang ke mufrodat. Yang pertama al-aqlu, sama seperti bahasa Indonesia. Al-aqlu, akal artinya. Ya. Kalau kita bilang di Indonesia itu ada akal, apalagi persamaannya? Mirip ya, mirip banget ya. Mirip. Hampir semua mirip nih. Iya sih, dalam kita baca terjemahan Al-Quran memang ketemu aja oh kok kayaknya gini gitu, kayak azab lah, malaikat lah, hampir gitu lah. Hampir semua yang mukjizat, munafik, ya, sabar. Ya, terasa gitu kan. Oh iya, mirip-mirip dikit. Maka dari itu, asli bahasa Indonesia itu kan diambil dari apa? Melayu, benar nggak? Oh iya. Ini saya pernah baca-baca dikit. Bahasa Indonesia diambil dari Melayu, sedangkan Melayu ini yang berasal dari Arab. Iya, dulu kan memang Melayu kan banyak pedagang-pedagang Arabnya, jadi ngambil bahasa dari situ. Nah ini, makanya jangan heran kalau banyak bahasa Indonesia yang sama kayak bahasa Arab, bukan kebalik ya, bahasa Indonesia yang niru, bukan bahasa Arab yang niru. Aslinya seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, kalau di sini ada orang Jawa, itu nggak ada. Hampir nggak ada kalau dalam bahasa Jawa itu, yang niru bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesia yang murni itu apa? Sebenarnya bahasa daerah kita. Kalau bahasa Padang banyak mirip Indonesia. Mirip Indonesia, ya. Banyak bahasa Padang cuma diganti O sama E doang. Ya, Ibu asli Padang nih. Padang saya. Oh, Masya Allah. Kalau saya Jawa, dalam bahasa Jawa itu jarang sekali kata-kata serapan yang ngambil dari bahasa Arab. Ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia ini banyak yang ngambil serapan dari bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia aslinya dari Melayu, dan Melayu aslinya juga dulu Arab. Al-aqlu bermakna akal. Oke. Cuma ba'da as-salimu. Mana mana as-salimu?
Sehat. Sehat. Ah, ini bisa banyak asalimu. Kita bisa bilang sehat itu as-sihah. Kunna fi halati sihah. Fi halati sihah itu juga bisa, asalim juga bisa. Nah, kalau asalim ini bisa lebih ke umum. Jadi kalau asalim ini lebih ke umum. Kalau sehat tuh biasanya ke badan kita doang. Kalau asalim ini lebih umum. Umum seperti apa? Seperti banyak. Misalkan selamat, kita bilang selamat itu juga salim. Sehat, misalkan motor kita lagi sehat, itu kita bilang salim juga, bukan sehat. Kalau kita bilang ke motor sihah, misalkan motor kita lagi nggak mogok, lagi lagu bagus-bagusnya, itu kita bilang salim, bukan sihah. Kalau sehat nih biasanya asihah. Asihah itu tajun, asihah itu. Maksudnya sehat ekonomi bisa masuk juga ya? Bisa juga salim, asalim. Misalnya ekonominya sekarang benar-benar udah sehat ya? Ya, itu kita makanya salim, bukan sihah. Nah, kalau asihah itu cuma buat badan kita doang. Kalau khusus sehat, tadi dia sendiri aja ya, nggak di ini ya? Sendiri gimana maksudnya? Maksudnya sehat badan maksudnya? Ya, itu asihah. Ya, kalau saya bilang asihah itu artinya kesehatan badan, bukan umum. Iya, tujuannya ke badan gitu loh. Ya, tapi kalau kita bilang salim, ini bisa sehat kemana aja, sehat ekonomi, sehat karena nggak punya pikiran, ya itu asalim. Tapi karena di sini, kalau di sini pakai salim, kenapa pakai salim? Karena al-aklu, karena otak ini pakai sihah apa salim? Salim, bukan badan. Kalau otak ini kan kita pakai asalim, bukan. Kayaknya dia kayaknya luas gitu. Ya, otak kan luas, bukan masuk badan ya. Nah, jadi seperti itu. Al aqlu salimu fil jismis salimi fi. Kata-kata fi apa artinya? Di sini nggak saya tulis. Mana Arif? Dalam. Fi itu artinya dalam. Kalau di dalam masjid gimana? Fil masjidi. Di dalam kamar fil hujrati. Fi artinya dalam. Cuma di sini kalau fi ya bisa di atau di dalam. Cuma kita mengatakan di saja juga sudah bisa. Kalau kita bilang fi terus di sini ada alif lam, harus disambung. Jadi fil, nggak perlu fil, nggak perlu, langsung aja fil. Gitu ya, paham kan? Jadi kita nggak perlu memanjangkannya. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Kita nggak perlu memanjangkannya fil, nggak perlu langsung fil aja. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Paham Tom? Fahim Tom? Mau anak fahim Tom? Oke. Nah, Nastamir. Selanjutnya ke al-jismi. Mau anak al-jismun? Al-jismu artinya badan. Artinya badan. Kalau badan tuh dari mana? Dari bawah leher sini sampai ke bawah itu namanya badan. Ya, kalau biasanya kepala itu bukan badan kalau nggak salah. Bener nggak nih? Kepala masuk badan nggak? Siapa tadi? Enggak, rongga kepala, rongga badan dia kan terpisah. Rongga kepala, rongga badan. Badan itu dari bahu sampai ke pantat gitu. Ya, badan. Berarti dari cuma badan yang di sini doang. Oke. Ya, kepala nggak masuk badan. Namanya rongga kepala sampai leher, pangkal leher. Oke. Jadi al-jismu artinya badan. Nah, jadi ada yang tahu artinya? Selain tadi yang jawab Afaisal, selain Afaisal. Ada Ustaz. Boleh. Akal yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Akal yang sehat dalam tubuh yang sehat. Asanti. Bener. Pernah denger ini sebelumnya? Bunyi Mas. Ya kalau dalam bahasa Indonesianya sih pernah Ustaz. Oh, dalam bahasa Arabnya belum? Belum. Dalam bahasa gimana? Saya Dahlia, kuliah. Silakan. Badan yang sehat terletak pikiran yang sehat. Tadi ya ini dibalik kata-katanya. Cuma yang lebih tepat tadi yang mana?
akal yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Nah, jadi akalnya lebih dahulu, akal yang sehat dalam tubuh yang sehat. Nah, kalau dalam bahasa Spanyol kalau nggak salah, ada yang tahu nggak? Ada yang sering dengar nggak dalam bahasa Spanyol? Nggak ada. Nah, kalau dalam di pondok saya sering dengar dalam bahasa Spanyol artinya mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Pelajaran olahraga tuh. Ya, pelajaran olahraga agak pasti ada mensana in corpore sano. SD, di SD diajarin tuh. Iya, ada ya, Bu. Yang Pelajaran bahasa SD Spanyol itu. Nah, ini dalam bahasa versi Arabnya seperti ini, al-aqlu salimu fil jismi salimi. Kalau versi Spanyolnya tadi mensana in corpore sano. Kalau dalam versi Indonesia ini. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Oke. Jadi bukan berarti kita belajar terus tanpa olahraga. Itu kurang tepat. Sebenarnya sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuma kurang tepat ya. Kurang tepat. Lebih bagus kalau kita menjalani dua-duanya. Nah, ulama dulu apakah ada yang olahraga? Ya, ini kurang tahu juga. Apakah belajar doang, ini kurang tahu saya. Cuma kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita misalkan belajar terus tanpa olahraga ya, sebenarnya sah-sah aja, cuma akan lebih bagusnya kita menjalani dua-duanya. Ya, gitu ya. Makanya kalau di pondok saya tuh kalau masalah olahraga itu udah paling pertama itu. Olahraga di sana itu udah bahkan lebih dari belajar kalau ada pramuka, ada olahraga, ada semuanya ada. Ya, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Nah, coba badannya dulu yang sehat kan? Iya. Akal yang sehat terletak pada ya. Oke. Kalau badan kita tidak sehat, sering sakit-sakitan, akal kita juga biasanya nggak sehat. Atau biasanya kebalik juga. Biasanya gara-gara kita kebanyakan akal yang nggak sehat atau kebanyakan pikiran, badan kita nggak sehat. Badannya jadi panas dingin. Iya. Nah, sama seperti corona ini. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan corona, terlalu mengkhawatirkan bahayanya, terlalu sering baca media, ketakutan gitu, stres sendiri badan kita. Ya, itulah. Jadi ini bisa dibalik sebenarnya. Bisa dibalik. Iya, ini bisa dibalik sebenarnya. Bisa badan yang sehat mempengaruhi otak kita, bisa otak kita mempengaruhi badan kita, bisa dua-duanya. Itu perspektif antum di mana? Imbang lah, usahakan imbang ya kak. Iya, seimbang. Jadi jangan terlalu jangan cuma olahraga terus, kerjaannya yang lain terbengkalai. Iya. Dan jangan cuma pakai kerja otot aja ya, karena kalau sekarang kerja yang paling ini ya cuma kerja cerdas, paling simple, yang paling lebih menghasilkan uang itu kerja cerdas, bukan kerja otot ya. Jadi jangan sampai kita pakai badan doang tanpa otak. Kalau dalam imbang tadi. Imbang. Kalau dulu itu ada ini. Kalau saya dapat cerita ini, ada orang yang jalan, ini yang ngambil kayu bakar tanpa gerobak, sama ngambil kayu bakar sama gerobak. Kalau yang tanpa gerobak ya bolak-balik terus. Nah, kalau yang pakai gerobak, yang cerdasnya pakai gerobak lah. Pakai gerobak, ngambil gerobak terus ditaruh gerobak, nggak perlu bolak-balik ya. Jadi seperti itu lah. Kayak ambil air sama ember bolak-balik, daripada pakai ember mendingan pipa. Pakai selang, pipa. Itu yang cerdasnya. Ya, jadi hampir sama. Ini hampir sama seperti itu. Oke. Cuma kalau biasanya yang seperti ini, biasanya dibuat orang yang ini, yang belajar terus, kalau mahfuzat yang ini. Jadi orang yang belajar terus disuruh olahraga, biasanya pakai yang kayak gini. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Ya. Silakan dibaca artinya. Siapa yang belum baca ini? Saya. Bu Lia tadi udah sering. Coba yang lainnya. Coba Ariski, coba. Tafadhol. Akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Oke. Kita baca bareng-bareng mahfuzat dengan artinya. Oke.
Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Wetsnani salasa. Plus salim. Salimu fil jismi salimi. Naam. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Artinya bareng-bareng wetsnani salasa. Akal yang sehat Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. badan sama tubuh sama aja kan? Sama. Ini badan atau tubuh. Ini mungkin tubuh maksudnya. Jadi nggak cuma dari sini sampai sini doang. Tapi bisa kaki dari semuanya. Selain kepala lah ya gitu. Tubuh lebih lengkap kayaknya. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang mufrodat ini atau mahfuzat ini? Man, CSL. Wujud? Kalau enggak, kita lanjut ke mahfuzat terakhir kita hari ini. Ya, karena waktu sudah mepet juga, langsung aja ke mahfuzat terakhir. Roksud ke-12. Roksud dunubi al-kadhibu. Roksud dunubi al-kadhibu. Rakizu jaidan isma'u wa'i. Roksud dunubi al-kadhibu. Roksud dunubi al-kadhibu. Oke, jelas ya? Wah, Jelas. Naam. Iqra bil jamaah. Qalidu ba'di. Wajnani salasa. Roksud dunubi al-kadhibu. Roksud dunubi al-kadhibu. Dunubi al-kadhibu. Mam, marotan saniyatan wajnani salasa. Roksud dunubi al-kadhibu. Dunubi al-kadhibu. Marotan ukhra wajnani salasa. Roksud dunubi al-kadhibu. al-kadhibu. Roksud dunubi al-kadhibu. Minal tahat. Faisal. Dibaca Faisal. Sama Rizky. Iqra. Suzunubi al-kadhibu. Nyimas, Nyimas, tafadholi. Roksud dunubi al-kadhibu. Sama Budi, Budi. Suzunubi al-kadhibu. Rasul dunubi al-kadhibu. Inayah, tafadholi. Rasul dunubi al-kadhibu. Rizky, kelas? Sudah, Ustaz. Udah. Bu Lia, silakan Bu. Ro'sunuzu bil kazibi. Ya, Rasul dunubi al-kadhibu. Cuma Arizi. Roksud dunubi al-kadhibu. Al-akhir Uhtata. Roksud dunubi al-kadhibu. Roksud dunubi al-kadhibu. Roksud Katanya seperti al-kadhibu. Apa? Ya, ujung itu jangan mah. Lihat tuh. Roksud dunubi al-kadhibu. Al-mufrodat. Oke. Yang pertama ada roksud. Apa artinya roksud? Kepala. Apa? Kepala artinya roksun. Roksun ya. Roksun dari kalau kita bilang ketua apa artinya? Bahasa Arabnya apa? Roisun. Nah, kalau ketua roisun. Presiden apa bahasa Arabnya? Roisul jumhuriyati. Roisul jumhuriyati ya. Roisun ini dari kata roksun, kepala ya. Jadi sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini ketuanya atau kepalanya ya di kepala. Kita tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa ginjal atau tanpa jari, ini kita masih bisa hidup. Tapi kalau tanpa kepala, apakah masih bisa hidup? Tidak. Tidak bisa. Sama seperti organisasi. Kalau organisasi ketuanya aja udah rusak, ketuanya udah nggak bener ya, bawahannya pasti nggak bener negaranya. Ya. Jadi kalau kita pengen ini lihat ketuanya. Kita pengen mengetahui organisasi, ya lihat ketuanya. Ketuanya bener apa enggak? Kalau ketuanya nggak bener ya organisasinya pasti nggak bener. Sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita, kepala kita nggak bener, maksudnya pikiran ya. Tubuh kita nggak bener. Misalkan pikiran kita sering mabuk-mabukan, sering minuman keras, sering merusak badan itu, ya tubuh kita nanti akan nggak bener. Sama seperti itu. Maka dari itu, ro'isun atau kepala atau ketua
Itu diambil dari kata roksun. Roksun artinya kepala. Ya. Itu zunu apa nunu? Zu, pakai zal. Zunubi. Bacanya bukannya roksun. Roksun zunubi. Bukan roksun. Oh, bukan. Enggak, ini tadi maksudnya kalau misalkan arti kepala saja, Bu. Jadi nggak ada hubungannya dengan ibu itu ya? Ya, arti kepala doang. Kalau kepala doang artinya roksun. Kalau misalkan kita gabung roksun zunubi nanti artinya beda lagi. Itu zu kan, bukan nunu kan? Zul. Nah, jadi tadi saya bilang roksun ini bukan nyambung sini ya. Ini nggak nyambung. Ini terpisah. Nggak nyambung kan, berdiri kan ya? Sendiri. Artinya roksun artinya kepala. Kepala. Ya. Oke, sekarang ke dzunubun, az-dzunubi. Artinya Mani Arif? Siapa yang tahu? Dosa. Dan bun, ini jamak. Ini kata-kata yang menandakan banyak dosa. Artinya dzunubun atau dosa-dosa. Kalau kita bilang satu dosa cuma dan bun. Kalau kita bilang banyak dosa, dzunubun. Ya. Dzunubun ini jamak. Dzanbu. Dalam Al-Quran ada nggak dzunubun? Ada kayaknya sih. Ada. Mungkin banyak, Ustaz. Banyak ini mah. Banyak. Apalagi di Al-Baqarah tuh banyak. Yang sering kita dengar dzunubun itu di syairnya Abu Nawas. Gimana? Ilahi las tulil firdausi ala. Ada dzunubi. Ada kan dzunubunya? Siapa yang pernah denger ini? Syairnya Abu Nawas. Enggak tahu saya nggak hafal. Ada yang pernah denger? Pernah, Ustaz. Nah, kan ada dzunubi. Ada dzunubi. Ini dosa-dosa. Lanjut. Waktunya udah hampir habis nih. Adzunubun artinya dosa. Terus selanjutnya al-akhir al-kadzibu. Artinya kebohongan. Kebohongan. Al-kadzibu artinya kebohongan. Kalau kebenaran tadi yang kemarin apa bahasa Arabnya? Qulil haqqo, hakun. Itu kebenaran. Kalau kebohongan al-kadzibu. Al-kadzibu. Jadi antum pernah dengar Musailama al-kadzab? Nabi palsu? Pernah. Pernah kan, itu di Tarikhul Islam, di sejarah Islam ada namanya nabi palsu namanya Musailama al-kadzab. Al-kadzab ini nama julukan atau nama asli dia? Ini nama julukan. Bukan. Nggak mungkin orang ngasih nama anaknya al-kadzab ya, nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu ngasih nama anaknya kebohongan ya. Ini julukan al-kadzab. Kenapa julukan? Karena dia pembohong. Al-kadzab ini udah sigo al-mubalaghah. Sigo al-mubalaghah ini maksudnya kebohongannya udah sangat besar ya. Ini sudah melebihkan. Sigo mubalaghah ini kalimat yang dilebihkan, yang sangat besar. Sama seperti kata Allah. Allah itu gimana? Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sigo al-mubalaghah. Ar-Rahman ini sigo al-mubalaghah. Ar-Rahim juga. Artinya kasih sayang yang sangat besar. Sama seperti al-kadzab. Al-kadzab ini sigo al-mubalaghah. Ada yang pernah belajar nggak sigo al-mubalaghah? Atau pada belum? Atau belum pernah belajar? Ada yang pernah belajar? Siapa? Rizky ya? Nah, yaitu sigo al-mubalaghah. Ada al-kadzab, ada ar-Rahman, ar-Rahim. Kata-kata Allah itu biasanya sigo mubalaghah yang melebihkan. Tapi kalau tadi Musailama al-kadzab disebut al-kadzab, ini kebohongannya udah sangat besar. Al-kadzab. Kalau kita bilang orang berbohong cuma kadzib doang bisa. Kebohongannya cuma biasa. Tapi kalau udah al-kadzab itu udah sangat besar. Oke. Oke, dari sini ada yang bisa mengartikan artinya selain tadi, selain yang udah mengartikan, selain Faisal sama Nyimas tadi? Ada yang bisa mengartikan? Man. Rizky. Rizky. Kepala dosa adalah kebohongan. Kepala dosa adalah kebohongan. Oke, boleh. Ustaz. Boleh, Bu, ya. Kalau pemimpin itu
Kalau pemimpin melakukan suatu kebohongan, dosanya sangat besar. Oh iya. Boleh juga. Ada lagi? Silakan. Ada yang tahu? Ada yang mau nambahkan lagi? Kalau enggak, kita buka. Kita buka ya. Kita buka. Ya, Ustaz. Pangkal dosa adalah kebohongan. Jadi maksud pangkal ini apa? Dasar. Maksud dasarnya apa? Ujung dari dosa. Maksudnya kalau kita mengatakan kebohongan, nanti pasti banyak dosa yang mengikutinya. Tahu nggak maksudnya? Jadi kebiasaan. Bisa jadi kebiasaan, bisa misalkan kita apa ya? Misalkan kita bohong sekarang. Nanti Berhasil sekali terus-terusan ya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud di sini, misalkan kita bohong, nanti pasti kita melakukan maksiat yang lain. Misalkan kita di sini bohong, nanti kita di sana, nanti kita misalkan sekarang kita bohong, nanti 2 jam selanjutnya kita makan apa? Makan babi, makan minuman keras. Jadi pangkalnya adalah kebohongan. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah mengetahui hukumnya. Misalnya kita sudah mengetahui hukum makan babi ya. Kita sudah tahu hukum makan miras. Kita sudah tahu hukumnya apalagi lah yang dosa. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Itu namanya kita bohong pada diri kita sendiri. Ya. Makanya kita sebut pangkal dosa adalah kebohongan. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Hah? Paham nggak? Paham, Ustaz. Paham ya? Ya, maksudnya kita kan sudah tahu hukumnya. Masa kita sebagai muslim nggak tahu hukumnya makan babi, terus kita sebagai muslim nggak tahu hukumnya berzina, kita sebagai muslim nggak tahu hukumnya apa? Alkohol ya. Kita kan sudah tahu kan seharusnya. Nah, tapi kita tetap melakukannya, maka kita bohong pada diri kita sendiri, bener nggak? Narkoba tuh banyak tuh Narkoba kita bohong. Kita bohong kepada Allah, kita bohong kepada diri sendiri, katanya sendiri. untuk kebugaran. Oke. Nah. Ya, seperti itu. Jadi pangkal dosa adalah kebohongan. Jadi kita kalau misalkan melakukan dosa, kita bohong pada diri kita sendiri karena aslinya kita sudah tahu hukumnya. Pasti gitu ya? udah tahu deh pasti. Jadi pangkal dosa adalah kebohongan. Kalau kita jujur terus, kita nggak pernah bohong, terutama jujur pada diri sendiri, ya nggak akan melakukan maksiat-maksiat lain. Tapi kan ada yang bohong untuk kebaikan, Ustaz. Ada juga bohong untuk kebaikan. Boleh apa nggak? Boleh saja. Untuk bela seseorang, kadang kita harus melakukan, jangan ngomong-ngomong ke mama gue ya. Iya. Nah, ini hukumnya nggak apa-apa. Dia takut dimarahin. Nah, kalau dalam zaman Nabi dulu ada yang namanya, siapa namanya? Yang disiksa itu loh. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Bener nggak? Ada. Ammar bin Yasir tuh ada ibunya Suwaibah, apa gitu. Ibunya nama ibu. Apa? Sama? Suwaibah Islamiyah. Suwaibah ya? Bener nggak? Nah, ini dulu tuh, jadi zaman dulu, di zaman Nabi kan Islam masih di Mekah. Islam di Mekah kan ditekan terus kan, maksudnya disiksa terus. Nah, ini ada satu keluarga, Ammar bin Yasir sama ibunya Suwaibah sama bapaknya siapa gitu, Yasir bin siapa lupa. Ini disiksa sama, kalau nggak salah, Abu Jahal kalau nggak salah. Kalau nggak salah siapa gitu, Abu Jahal disiksa. Nah, terus ada sampai terakhir tuh ada pilih kafir atau mati. Pilih kafir, pilih keluar murtad, keluar dari Islam atau mati. Ya. Kedua orang tuanya ini milih juga Abu Jahal itu. Abu Jahal ya. Ya. Pastilah. Abu Jahal. Cuma saya agak lupa apa. Kerjaan Abu Jahal. Ya. Nah, yang kedua orang tuanya ini disiksa sampai meninggal, yang Ammar bin Yasir gimana? Kalau Ammar bin Yasir diselamatkan kalau nggak salah. Yang kurang ajar itu kan si Abu Jahal itu. Ya, diselamatkan sama Abu Bakar. Cuma dalam perspektif seperti ini, kalau kita misalkan bohong, boleh nggak? Misalkan kalau kita bohong, kita bisa hidup, terus kita bisa menyebarkan dakwah Islam lagi. Tapi kalau kita misalkan jujur, kita meninggal. Pilih yang mana? Nah, ini kita bisa milih dua-duanya. Pilih hidup. Nah,
boleh. Kalau kita pilih mati syahid juga boleh. Tapi kalau kita milih hidup, kita berbohong untuk saat itu kita berbohong ya. Saya kafir, apa saya ini, saya mengakui Tuhanmu kan itu. Itu sebenarnya boleh. Dalam perkataan saja, bukan dalam hati. Berbohong seperti itu boleh. Nah, asalkan setelah waktu kita hidup, kita habis itu langsung bertobat, habis itu kita karena sudah diberi kehidupan, kita langsung menyebarkan lagi. Seperti Jangan sebaliknya. Nah, jadi kemaslahatan, kita ambil kemaslahatan yang lebih berguna. Misalkan kita di suatu daerah, tidak ada mubalik, tidak ada dai selain kita. Kalau kita berbohong, kita mati. Kalau kita jujur, kita mati. Kalau kita berbohong, kita hidup. Nah, kita pilih mana? Kita milih berbohong. Ini berbohong untuk kebaikan. Karena kalau kita berbohong, kita hidup bisa menyebarkan dakwah lagi. Nah, jadi bisa bermanfaat lagi ke banyak orang. Kalau misalkan kita mati ya, malah nggak ada pendakwah lagi di situ, malah hancur ya. Hancur daerah itu. Kalau dalam perspektif seperti itu kita lebih dianjurkan ya, maksudnya bukan malah berbohong. Karena maslahatnya lebih besar buat umat, buat Islam lebih besar maslahatnya. Seperti itu ya. Paham kan? Tadi ada yang bilang bohong untuk kebaikan boleh apa tidak? Sebenarnya boleh. Yang penting kebaikannya itu harus kebaikan mutlak, bukan kebaikan yang tidak mutlak. Ada nggak kebaikan yang nggak mutlak? Ya itu besar juga tanggung jawabnya itu. Iya. Kebaikan yang nggak mutlak itu ada yang maksudnya nggak semua orang itu benar. Nggak semua orang itu ngomong, nggak semua orang ngomong itu benar, ada. Maksudnya orang Islam ya, bukan orang-orang selain Islam. Tapi kalau orang Islam, misalkan kebaikan mutlak itu seperti apa? Seperti keimanan Islam kepada Nabi dan Allah itu kebaikan mutlak. Nah, ada juga yang nggak mutlak seperti apa ya? Contohnya banyak. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Saya. Boleh. Cuman ini mungkin dia agak lari dari tentang kaidahnya Ustaz yang ini. Itu al-kadzibu itu mubtada muakhar Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ra'sud dzunubi al-kadzibu. Naam. Ini. Tidak kadzib. Bisa. Ini bisa khobar juga bisa sih sebenarnya. Kalau yang Ra'sud dzunubinya mubtada, al-kadzibu khobar juga bisa. Berarti kalau misalnya khobar al-kadzibunya khobar berarti pakai kadzibun saja ya Ustaz. Kadzibun. Karena khobar kan harus nakirah atau gimana Ustaz? Iya, khobar nakirah. Ini. Nah, ini saya agak lupa ya. Mungkin mungkin karena kalau khobar harus nakirah tadi ya? Yeah. Kalau khobar harus nakirah, berarti ini mubtada muakhar. Ya. Al-kadzibu. Karena yang kalau membedakan nakirah sama ma'rifah itu ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti ma'rifah, kalau nakirah berarti nggak ada alif lam. Yes. Ya. Nah, ini saya agak lupa kalau kaidah yang khobar harus ma'rifah tadi. Coba nanti saya cari lagi ya. Syukran Faisal, jazakumullah khairan. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita baca Mahfuzat ini. Oke, kita baca bareng-bareng. Ra'sud dzunubi al-kadzibu. Artinya? Pangkal dosa adalah kebohongan. Artinya pangkal dosa adalah kebohongan. Oke. Baik. Nastafikum. Kita selesai sampai sini saja. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Saya kasih PR buat antum semua. PR-nya apa? Store hafalan, store mahfuzat. Store mahfuzat. Nah, bisa. Teknisnya gimana? Teknisnya antum bisa jabrikan, bisa
ngirim voice note ke grup. Antum pilih salah satu, ya. Nanti kalau udah setoran saya contreng namanya. Kalau misalkan bikin itu sendiri sama artinya ya. store hafalan, jadi kita ngomong, kita misalkan voice note, man jada warjada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya. Terus man sobaro dhufiro, barang siapa yang bersabar beruntunglah ya. Man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan di jalan atas jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Sampai akhir, sampai Rasulullah al-Kadzibu, di storin. Ya. Ini nanti PDF-nya akan dibagikan kan Ustaz? Iya, yang ini nanti saya bagikan. Paham nggak nih maksudnya? Ustaz nggak ngerti PR-nya gimana caranya? Jadi kita ngomong voice note aja. Wah, silakan mau direkam aja, nanti kirim ke grup atau japri ke saya. Nanti direkam apa yang harus direkam, mahfuzat kita dari awal sampai sini. Sama artinya. Ada 12. Iya. Ini lebih bagus. Jadi kita baca satu-satu. Misalkan yang pertama manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya. Kita baca dari yang pertama tadi sampai sini, sampai Rasulullah al-Kadzibu, sampai yang ke-12 ini. Itu masing-masing. Masing-masing. Nanti kirim ke saya atau kirim ke grup juga boleh. Kirimnya Gitu ya? pakai apa ya? Apa? Kirimnya pakai apa? Pakai WA aja. Oh, pakai WA aja. Ya. Boleh nanti kalau misalkan kalau voice note susah nanti direkam dulu. Kan bisa kan di HP kan ada rekaman ya. Di HP kan ada ngerekam. Nanti direkam. Kalau udah direkam, udah selesai ngerekam yang misalkan 1 menit atau 2 menit, kirim ke WA grup atau WA pribadi saya nggak boleh. Gus, 1 sampai 12 apa Iya. bertahap? Langsung aja. Jadi satu rekaman itu langsung 1 sampai 12. Satu rekaman 1 sampai 12 langsung. Ya. Jadi jangan satu-satu. Al-Mufrodat nggak usah ya Ustaz? Apa gimana? Yang al-mufrodatnya nggak Nggak usah. usah. Mufrodat nggak usah. Jadi mafuzat sama arti doang. Mufrodatnya nggak usah ya. Pak mufrodat kan kosakata. Ya misal majada wajada. Ya, kepanjangan nanti kalau Ya, masuk kepanjangan. produk. Jadi langsung aja mafuzat sama artinya. Paham ya? Paham. Oke. Belajar dulu nih ngerekamnya. Boleh minta tolong Besok ke Pak Ustadz, besok hari Selasa apa hari Rabu jatuhnya ke Ustadz Ahgon? Kemarin kenapa tertukar? Oh, saya kan hari Rabu mesti. Hari Selasa Ustadz Ulum. Oh iya benar, saya yang Iya. salah berarti ya. Iya benar. Saya hari Rabu. Insya Allah kalau Rabu sama Iya, saya, Rabu insya Allah benar. saya bisa jam 8. Nah, oke. Ya seperti Iya, itu ya. benar. Kalau misalkan antum mau telepon saya juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau misalkan mau telepon langsung setoran, Ustaz, nelpon terus Ustaz saya mau setoran, nah, langsung dibaca waktu nelpon itu nggak masalah. Kalau misalkan antum susah tadi ya. Jadi nggak usah malu-malu kalau mau nelpon. Boleh dua cara, boleh dua cara Boleh nih. 2 cara. Nanti saya contreng juga, kalau misalkan mau Nah, telepon terus. misalnya saya Ah. telepon nih, saya bicara nih, terus ya saling ini aja ya. Jadi bisa juga ya. Boleh. Berarti Ustadz di situ tinggal dengar kan? Iya, tinggal saya dengar doang. Nanti ibu yang Iya. koran yang baca. Ya oke lah, paham lah, paham. Paham ya? Kalau misalkan segan untuk telepon, bisa voice note atau ngerekam. Atau mau bikin video juga, terserah antum. Itu terserah antum. Tapi kalau menurut saya voice note atau rekaman suara saja udah cukup. Kalau mau telepon Iya, juga, lebih ringkas lagi lah. kalau telepon juga udah nggak apa-apa. Saya contreng namanya. Paham kan? Paling lumayan lah, paling lumayan berapa menit itu. Ya. Coba saya tanya Unyimas, paham nggak? Paham Ustaz. Tata, paham nggak? Paham Ustaz. Tapi Wah. sebelum hari Rabu nih. Sebelum pelajaran saya. Sebelum hari Jamnya Rabu. jam berapa itu Pak Ustaz? Boleh nggak misalnya jam-jam lagi luangnya jam-jam berapa? Oh, saya nggak tentu. Jadi nanti langsung telepon aja. Kalau misalkan nggak saya angkat, berarti saya sibuk. Kalau saya angkat, berarti saya nggak sibuk gitu ya. Budi paham nggak? Budi? Saya nanti saya kasih broadcastnya di grup ya. Jangan ini. Rizi paham nggak tugasnya? Insya Allah paham Ustaz. Masya Allah, siap. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang pelajaran hari ini. Astaghfir minkum idza wajadtum al-khata' awil mudafaat atau misalkan ada kritikan tadi saya mohon maaf ya. Sesungguhnya ini yang baik-baik berasal dari Allah, yang jelek berasal dari saya.
Aku lu qauli hadza wa astaghfiru minkum min jami'il khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ustadz Ageng. Ya. Nah, nanti Syukran. teman-teman yang belum hadir nanti silakan dikasih tahu tugasnya. Ini saya rekam juga ya. Nah, Ini Ustaz. saya masukkan ke YouTube buat yang belum hadir. Nah, Ustaz. Ya, masykur Ustaz. Naam, wa iyyaka. Kadzalika man yastarik al-faslu al-mahir. Yang ikut kelas mahir bisa nanti jam 10. Lebih 10 bisa masuk Zoom lagi. Oh, hari ini Ustaz? Hari ini juga yang kelas mahir. Iya. Soalnya di sini beda 2 jam jadi. Oh ya. Oke. Berarti jam 10. Kalau jam 10 di sini WIB di sana 12. jam 12. Oke. Ustadz Ageng, Ya, tinggalnya di Jawa Timur di mana? saya di Kediri. Cuma saya kuliah di Jakarta, Bu. Di mana? Di Lipia. Iya, mana ya? Jakarta Selatan, depannya Pejaten Village. Oh, di daerah Pejaten, Jakarta Iya. Selatan. Ah. Oh, sekarang tinggal di Jakarta. Iya kalau kuliah, cuma sekarang kan lagi libur. Oh Jadi iya benar-benar. lagi Sekarang lagi di libur rumah. ya deh. Oh, udah mau tamat di situ? Apa? Udah mau selesai? Iya, udah mau selesai. Itu masalah agama-agama juga, hubungan agama? Bahasa Arab kalau saya. Oh, itu bahasa Arab. Bahasa Arab, cuma kan kalau di Lipia sendiri kan kampusnya ini swasta, tapi swastanya ini orang Arab Saudi. Oh, Jadi orang Saudi, orang imamu namanya Imam Ibnu Saud University itu diriin kampus cabang di Jakarta, namanya Lipia. Jadi dosen-dosennya itu semuanya dari sana juga, dari Arab, dari Mesir. harus dari sudah Yaman. mahir bahasa Arab semuanya Iya. ya? Jadi pelajaran sana nyampeinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Iya, udah siap jauh hari. Iya. Boleh juga ada infonya kapan-kapan kali ada keluarga boleh. kita yang pingin Iya, boleh. melanjutkan ke situ. Jadi harus siapin bahasa Arab dulu ya, terlebih Iya. dulu ya. Kalau di sana gratis soalnya, Bu. Oh gitu. Gratis terus dapat uang saku, namanya mukafaah. Uang saku. Terbatas umur nggak situ? Ada. Umur terbatas nggak Itu masuk ke situ? umurnya 25 kalau nggak salah, terbatas. Iya masih ya, untuk anak muda lah ya. Iya, untuk anak muda. Umurnya 25. Iya. Makasih. Iya, sama-sama.